Sedulur dari Mojokerto ya, ini Pak Siswo Rusianto. Beliau menanyakan Ki Sabdo bagaimana hidup dengan Eyang Surakso Suloyo caranipun. Ini yang ditanyakan mengenai konten saya yang terdahulu yang mengenai leluhur Eyang Surakso Suloyo, yaitu yang di konten saya ke Tulungagung ya. Baik, ini saya ceritakan ya. Pak Rusianto, ada juga dari Om Bimo, izin bertanya Ki, dalam agama orang yang sudah meninggal akan kembali kepadanya. Dari episode Eyang Surakso Suloyo, kenapa seperti masih melanjutkan hidup walau sudah meninggal? Bagaimana pandangan orang Jawa bagi orang yang sudah meninggal? Perjalanan rohnya seperti apa? Terima kasih. Berkenan menjawab, ini sudah saya berikan jawaban di sini. Ini coba panjenengan nanti bisa melihat link di bawah ini yang judulnya ternyata leluhur masih butuh makan, ini alasan dan fakta. Itu untuk menambah referensi dan bisa untuk menjawab pertanyaan dari Om Bimo ini tadi ya. Saya dari Pak Rusianto dulu, bahwa setelah kami sampai di rumah, kemudian Eyang Surakso Suloyo itu juga ternyata memilih ikut tinggal bersama kami. Jadi beliau tinggal di sebelah belakang sana. Cuman ada yang agak aneh dan lucu ya. Ternyata Eyang Surakso Suloyo itu sudah ratusan tahun makan hanya pakai ikan laut dan ubi-ubian yang ada di sekitar wilayah Kedung Tumpang. Dan terbiasa juga hanya makan ikan laut ya, yang dengan cara dibakar ya, atau dijemur yang lama ya. Jadi waktu beberapa hari di sini benar-benar nggak bisa makan selain ikan itu. Jadi kami harus setiap hari menyediakan ikan dan kita goreng, dan Eyang Surakso Suloyo itu ya ikut makan terutama yang ikan itu, dan kemudian belajar juga makan dengan nasi, karena selama ini kan tidak pernah makan nasi ya, karena memang tidak ada nasi dulu, adanya cuman ubi-ubian itu. Kemudian Eyang Surakso Suloyo itu ya harus beradaptasi terutama dalam hal makan minum ya. Itu seperti ada teh, kopi, minuman-minuman yang itu kan ratusan tahun beliau tidak pernah mengalami makan minum seperti itu. Jadi di sini ya belajar untuk makan tempe goreng, makan tahu, sayur, berbagai macam sayur, dan ini masih dalam penyelesaian ya. Ini masih dalam tahap penyelesaian atau adaptasi. Memang belum sepenuhnya bisa beradaptasi, tapi saya yakin pelan-pelan Eyang Surakso Suloyo itu nanti akan terbiasa untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari model orang zaman sekarang. Jadi begitulah, jadi kehidupannya ya persis sama seperti kalau kita hidup dengan raga ini. Beliau masih tetap hidup tetapi tidak dengan raga. Jadi orang kalau kita lihat ya setelah mati itu ya, kalau saya melihat itu banyak leluhur itu yang terutama leluhur yang meraih kamulian sejati atau dharmanya yang cukup, itu beliau bisa memilih mau hidup di mana, mau di alam keabadian bisa, mau di dimensi bumi juga bisa. Cuman dimensi keabadian dan dimensi bumi itu kan mempunyai rumus yang berbeda. Kalau di dimensi keabadian itu rumusnya ya para leluhur sudah tidak merasakan haus, lapar, tidak ada sakit dan lain-lain, nggak ada, karena di dimensi keabadian. Tentu saja juga tidak ada kematian, karena kematian itu kan hukum yang dimiliki oleh dimensi bumi, yang dialami oleh raga kita, itu yang mati. Nah,
Kalau leluhur itu memilih hidup di dimensi bumi dan akan menyelesaikan tugas atau akan membantu menjangkung-jampangi anak turun, anak cucu, tentunya ya harus mengikuti, mau tidak mau mengikuti rumus-rumus yang berlaku di dimensi bumi atau di dimensi fisik ini. Dan kita tahu di dimensi fisik ini seperti apa hukumnya. Pasti ada lapar, ada haus, ada ngantuk, ada sakit, ada kenyang, ada pegel-pegel dan segala macam yang kita rasakan itu ya leluhur merasakan semua. Cuma bedanya kalau leluhur sakit pun sudah tidak akan bisa mati. Karena apa? Mati itu kan punyanya raga, itu kan haknya raga, atau itu rumus yang hanya berlaku untuk raga kita. Sedangkan selain raga kita, misalnya jiwa dan spirit atau roh kita, ya sudah tidak ada kematian lagi. Jadi seperti itu ya sedulur-sedulur. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Rusianto dan Om Bimo. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan dari sedulur Nusifera Purnaningsih. Bagaimana cara mengetahui siapa leluhur yang mendampingi kita, Romo? Apakah bisa bertemu lewat mimpi? Ya, kalau bagi yang bisa komunikasi tinggal tanya kalau memang seseorang didampingi leluhur, karena belum tentu setiap orang itu ada yang mendampingi, ada juga yang tidak ada yang mendampingi. Kalau ada yang mendampingi dan kebetulan saat kita bertemu seseorang yang ada leluhur yang mendampingi dan kemudian orang itu juga meminta atau bertanya pada kita, siapa kira-kira leluhur yang mendampingi? Ya, kita tinggal tanya pada leluhur yang sedang mendampingi itu, panjenengan dalam sinten, apanya, eyang kakung, eyang putrinya, atau siapa yang tingkatnya keberapa, beliau nanti akan berkenan menjawab. Begitu ya, sebenarnya simpel. Tapi kalau kita sendiri misalnya kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat dan berinteraksi komunikasi dengan leluhur, itu cara gampangnya kita itu seringkali mengalami serba kebetulan, kemudian seringkali mengalami keberuntungan. Itu salah satu ciri-ciri bahwa kita itu didampingi oleh leluhur. Kemudian kadang weruh sadurunging winarah, atau kadang kita merasa sebelum sesuatu terjadi. Itu juga kadang itu memang sudah ada leluhur yang membimbing, mengarahkan. Misalnya Anda tadinya ingin berjalan lewat sana, kemudian mengurungkan niat, balik lagi lewat jalan yang lain, ternyata di sana ada mara bahaya. Itu bisa jadi itu leluhur Anda yang sedang melindungi. Jadi Anda diarahkan supaya tidak melewati jalan itu. Nah, tapi bisa juga itu yang memerintah itu adalah guru sejati Anda atau sukmo sejati. Karena sukmo sejati itu kan perannya juga mirip seperti leluhur, sama-sama roh atau spirit kan. Hanya kalau guru sejati itu kan roh kita sendiri. Kalau leluhur itu kan rohnya beliau, bukan roh kita. Tapi kemampuan dan fungsinya juga hampir-hampir sama gitu. Jadi kalau untuk mengetahui secara pasti ya memang perlu waktu kalau mau dilakukan sendiri. Coba Anda rasakan, kira-kira ingin sekali ziarah atau marak sowan, nyekar kemana, ke salah satu leluhur Anda yang mana, atau selalu teringat oleh leluhur siapa? Pasti ada. Biasanya seseorang itu ada salah satu leluhur yang selalu terngiang, teringat, atau merasa dekat. Nah, biasanya itu leluhur yang mendampingi panjenengan. Itu cara bodon seperti itu. Apakah bisa bertemu lewat mimpi? Bisa. Jadi yang paling objektif itu ya kalau seseorang itu benar-benar bertemu leluhur tapi melalui mimpi. Dan kemudian dilalah leluhur itu juga berpesan atau memperkenalkan diri, aku ini siapa, apamu ngger gitu. Jadi itu malah akurat sekali. Saya lebih percaya kalau seseorang itu bertemu leluhur melalui mimpi ya. Karena banyak juga ya, tidak sedikit yang katanya bertemu leluhurnya sendiri tapi ternyata masih lebih banyak halusinasinya. Makanya saya lebih percaya sedulur-sedulur yang bertemu lewat mimpi ya. Karena anak-anak saya yang dulunya tidak bisa apa-apa itu juga sudah mulai diarahkan melalui mimpi ya. Karena leluhur itu kan bijak. Oh, ada misalnya Mas Edi di Sidoarjo ya, malah yang mimpi untuk bertemu leluhur yang ciri-cirinya ini, makamnya ini, itu malah istrinya. Nah, si Mas Edi suaminya tuh mengenali betul ciri-ciri semua yang disampaikan oleh istrinya tuh 80% tahu bahwa itu beliau siapa yang dimaksud, misalnya Kanjeng Panembahan Senopati. Nah,
begitu diajak betul marak suwan ke Kanjeng Panembahan Senopati, si istri akhirnya melihat semua, ini persis seperti yang ada di dalam mimpi. Nah, dari seperti itulah baru percaya dan bisa menyaksikan bahwa ternyata kejadian kemarin dalam mimpi itu benar-benar leluhur memerintahkan yang dawuh. Ini kalau nanti Anda itu sudah punya kerentek seperti itu, ingin nyekar kemana, ke orang tua yang sudah meninggal atau siapa yang ya segera laksanakan, karena itu memang perintah dari leluhur. Pasti itu interaksi melalui mimpi, karena mimpi ini kan raga kita tidur pulas, kita lucid dream, sedangkan sukmo ini kan tidak pernah tidur. Maka sukmo ini yang berinteraksi dengan sukmonya leluhur, kemudian sukmo kita, guru sejati kita, guru sejati Anda itu menyampaikan pesan ke memori otak itu pada saat tidur. Jadi kesadaran sukmo, pengalaman sukmawi itu diinjeksikan ke dalam kesadaran fisik dalam otak. Wah, itu meraung-meraung terus itu apa? Suara sirina ambulan ya, miris kalau begitu. Kemudian dari Mas Andri Ramayadi, saya berminat belajar kejawen. Ada semacam panggilan dalam diri. Cuma saya nggak tahu belajar di mana karena saya posisi di Bali. Begini ya, kejawen itu kan intinya itu yang sering saya sampaikan. Coba panjenengan cek lagi ya ciri-ciri orang yang sudah kembali kejawaannya di vlog terdahulu. Nanti linknya juga saya taruh di bawah video ini. Nah, di situ kalau mau belajar Jawa juga ada kan, itu runtut, sudah sistematis. Jadi kalau mau orang Jawa kejawen atau filsafat hidup Jawa, itu ya dimulainya ya kita itu ngugemi paugeran Jawa, kearifan lokal atau lokal wisdom Jawa. Kemudian yang kedua, meningkatkan intensitas atau keeratan hubungan kita dengan para leluhurnya. Itu saja dulu yang dilaksanakan kalau memang mau belajar kejawen. Dengan dua cara itu, bagaimana cara berinteraksi mendekatkan diri pada leluhur, nanti linknya saya taruh di bawah ini. Itu laksanakan dulu. Nanti ilmu Jawa, spiritual Jawa, itu akan perlahan-lahan, step by step, langkah demi langkah itu akan terbuka sendiri. Dan panjenengan Mas Andri Ramayadi itu nanti akan seperti dituntun. Nah, kalau Anda sudah berkenan sering berkunjung ke makam para leluhur ya, mulai dari leluhur yang terdekat, naik-naik terus, kemudian tingkatkan terus sampai ke leluhur yang Ratu Gung Binatoro, para leluhur yang berjasa di bumi Nusantara ini ya, mendirikan Nusantara ini, dan para leluhur-leluhur agung pribumi ya. Nanti dari situ panjenengan pasti akan dituntun, nanti akan ada rasa ya, setelah Anda itu pernah untuk nyekar ke beberapa leluhur, nanti di antara leluhur itu pasti Anda akan ada yang seperti dekat sekali dan kadang kangen pengen marak sowan. Nah, biasanya di situ menandakan atau menjadi indikasi bahwa Anda itu mungkin dijangkung, dijampangi oleh leluhur tersebut yang selalu Anda rindukan, selalu ingin marak sowan ke sana. Dan ini sudah terbukti memang seperti itu yang terjadi. Leluhur-leluhur itu memang seperti itu, ada hati nurani kita kerentek kemana, kangen ingin marak sowan kemana. Dan ternyata leluhur memang dawuh, kadang gitu dawuh melalui saya. Kamu marak sowan ke sana ya, ada dawuh. Ternyata yang saya perintah itu tadi, ternyata memang sudah beberapa hari itu rasa kangen ingin marak sowan. Nah, itu kan akhirnya kita bisa melihat, menyaksikan bahwa ternyata sinkron ya, matching ya. Saya dapat dawuh leluhur untuk memerintahkan anak saya untuk marak sowan ke sana. Ternyata yang bersangkutan sudah merasakan benar beberapa hari sebelumnya, sebelum saya perintah ya. Jadi itu udah mulai belajar, oh yang seperti ini sebenarnya panggilan dari leluhur. Nah, seperti itulah. Jadi mulailah dari situ. Kemudian Anda juga bisa baca-baca di ratusan postingan yang sudah saya posting di blog saya. Tinggal diketik saja kata kunci Sabda Langit, itu di browsing nanti akan muncul di situ sabdalangit.wordpress.com. Nanti di situ sudah ada ratusan postingan
panjenengan bisa memulai belajar apa itu Jawa, apa itu ilmu sejati, ilmu kejawen, kearifan lokal, dan segala macam di situ ada. Monggo nanti silahkan belajar dari situ. Kemudian Mas Icun Mustafa, cara ngeramut atau ngerumat ya ini Mas. Cara ngeramut rumah biar hawanya adem, tentrem, gimana itu Rom? Nah ini kalau saya pribadi ya, rumah itu prinsipnya sirkulasi udara harus bagus. Jadi begitu kita masuk rumah itu masih bisa merasakan semilirnya angin. Ya mau nggak mau ya kita harus bikin ventilasi. Kalau rumahnya berdempet-dempetan dengan tetangga, kan kita bisa membuat ventilasi yang berputar itu di atas. Itu sangat efektif untuk membuat sirkulasi udara. Kemudian tanamlah bunga-bunga yang disukai, disenangi oleh leluhur ya. Misalnya seperti bunga, kalau saya ya saya tanam bunga kenanga, bunga melati, kemudian kembang teleng atau kembang talang. Kalau mawar itu kan berduri, sebaiknya menanamnya di samping rumah atau di belakang, jangan di depan rumah karena durinya itu tidak baik ya. Jadi harus di samping atau di belakang rumah, apalagi kalau punya anak wedok. Kemudian setiap malam Jumat, setiap malam Selasa Kliwon, itu kan malam-malam yang seringkali leluhur itu pada rawuh. Khusus malam-malam itu, malam Jumat dan malam Selasa, khususnya Selasa Kliwon, bersihkan seluruh isi rumah sebelum malam. Kalau ada sampah-sampah yang di dalam rumah ya taruhlah di luar atau di belakang. Itu yang membuat leluhur akan nyaman rawuh. Nah kalau rumah itu sudah seringkali dirawuhi atau didatangi leluhur, disambangi leluhur, rumah itu akan menenteramkan sekali, akan membuat suasana orang yang masuk itu menjadi ayem-ayem tentrem. Rumahnya juga terasa sejuk ya. Jadi kayak rumah saya ini sebenarnya nggak bagus ini. Ya bisa dikatakan jelek banget, rumah tua ratusan tahun cagar budaya juga. Tapi ya dari Pak Camat, Pak Lurah, dari teman-teman yang apapun pekerjaannya, dari pengangguran sampai Pak Bupati, Pak Menteri, Gubernur, ya kalau masuk ke sini tuh katanya itu ya nyaman sekali gitu. Jadi itulah bedanya rumah itu kalau sering dirawi leluhur itu pasti auranya akan beda banget. Nah untuk itu supaya leluhur itu nyaman datang, kalau Anda bau pencium aroma wangi, aroma harum apa-apa, jangan malah diusir dengan doa. Anda anggap itu demit, jin beri perayangan, wah ndak ada itu yang berbau wangi kayak gitu. Kalau ada hantu jin beri perayangan yang bekasaan itu pasti baunya kayak comberan, kayak bangkai ya, kayak gitu-gitu, bau busuk lah gitu. Tapi kalau ada yang bau wangi, oh ini malam Jumat baunya wangi, berarti ini ada leluhur yang datang. Segera disapa atau disambut, oh terima kasih para leluhur yang sudah berkenan rawuh hadir di tempat saya, mohon doa restu supaya kami semua selalu beruntung, selalu sehat, mudah dalam menyelesaikan pekerjaan, mudah dalam menyelesaikan masalah ya, rezekinya lancar ya. Tinebihno saking sengkolo, saking nir sambikolo, lir rubido. Nah seperti itu leluhur yang datang itu akan merasa dihargai, daripada nanti sebaliknya ya, begitu bau wangi-wangi Anda ngacir lari kemudian malah teriak-teriak, wah ada hantu-hantu ya, kayak gitu ya leluhur kan ngelus dodo ya, keloro-loro, sakit hati. Aku melihat anak putu di sana malah dituduh hantu, demit, beri perayangan, dan ya lain kali udah nggak akan mau atau bersedia untuk nengok lagi. Nah kalau saya, tidak hanya saya sapa, tidak hanya saya persilahkan masuk, tidak hanya berterima kasih di mulut, tetapi untuk sikap menyambut pintu terbuka, tangan terbuka, dan rasa terima kasih, semua itu saya wujudkan dalam bentuk saya membuat pisungsung ya, seperti teh tubruk, kopi tubruk, kembang setaman. Kalau nggak ada kembang setaman ya cukup bunga yang ada di depan rumah itu apa, ya usahakan minimal 3 macam, kalau nggak ada ya nggak usah 3 macam. Kemudian saya tambah lagi juga dengan menyalakan dupa. Nah itu kan selain mengusir nyamuk ya, kalau kita sering menyalakan dupa itu ternyata efektif sekali untuk mengusir nyamuk.
itu jauh lebih efektif dibanding dengan kita menyalakan obat nyamuk bakar. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sedulur-sedulur ya. Saya sudah benar-benar membuktikan ya, begitu kita nyalakan satu dupa, bau harumnya seluruh ruangan. Ini tadi yang ada 1-2 nyamuk itu udah ngacir. Tapi kalau obat nyamuk bakar, kita menghirup asapnya itu sudah asap beracun, dan nyamuk yang pergi itu ya yang menabrak asapnya aja. Kalau yang nggak menabrak asap ya mereka tetap gigit badan. Jadi seperti itu ya jawaban untuk Mas Ijun Mustafa, supaya hawanya adem, tentrem, yaitu rumah-rumah yang selalu dikunjungi oleh para leluhur itu akan terasa adem, ayem, tentrem, dan penuh berkah. Tuh. Terus kemudian ini pertanyaan dari Mas Hafid FZN. Sugeng Rahayu, kabar mengharukan, banyak tempat persemayaman leluhur ditutup selama PPKM. Adakah efek dampak yang ditimbulkan? Matur nuwun. Ya, leluhur itu udah nggak bisa dibatasi oleh ruang waktu, tidak bisa dibatasi hanya oleh makam yang ditutup. Jadi jangan khawatir Mas ya. Ini leluhurnya biasanya kan perintah dawuh untuk marak sowan kemana atau ritual di mana. Tapi berhubung adanya PPKM ini, leluhur juga tahu. Leluhur tidak memerintahkan kita kemana-mana. Bahkan misalnya yang Ageng Nis saja yang kadang perintah ke pertapaan Bang Lampir, itu waktu saya ingin ke pertapaan Kembang Lampir malah dilarang. Wis ora usah ngger, di rumah saja, biar aku saja yang kesini. Nanti dikira orang yang nggak tahu aturan. Ini kan sedang ada lagi ono pembatasan kayak lho ngger, jenenge opo? Oh PSBB yang iyo atau PPKM. Nah seperti itu. Jadi leluhur itu nggak pengaruh, walaupun makam ditutup rapat ya leluhur kemana-mana juga bisa ya. Walaupun di portal di mana-mana ya nggak ada juga portal gaib ya. Begitu ya Mas Habib FZN. Nah ini kemudian Mas Kokoriko badhe nyun pirsa Pak D, kegunaan puasa mutih dari segi medis dan spiritual. Kalau segi medis biarlah yang ahli medis mawon yang menjelaskan, tetapi kalau secara spiritual begini Mas penjelasannya. Puasa itu kan meperhowo, puasa itu kan melatih menggembleng diri pribadi, dan berat ringannya itu tergantung jenis puasa. Artinya orang kalau berlatihnya makin berat, hasilnya juga akan makin hebat. Nah untuk puasa mutih ini tentu saja jauh lebih berat dari puasa biasa. Kalau puasa biasa puasa Ramadan itu kan bisa dihitung waktunya mungkin 14 jam. Misalnya dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, taruhlah seperti itu. Tapi untuk puasa mutih itu ya panjenengan untuk latihan jika belum pernah ya coba 12 jam. Itu ringan. Hasilnya efeknya juga ringan, sepadan. Tapi kalau mau yang lebih bagus ya 24 jam. Nah, biasanya kalau mulainya jam 6 pagi, selesainya jam 6 pagi hari berikutnya. Kalau mulainya jam 6 sore, hari ini misalnya jam 6 sore ya selesainya jam 6 sore besoknya. Dan itu biasanya puasa mutih itu pakai hitungan golong nasi. Misalnya kita mau puasa 7 hari. Hari pertama kita maksimal makan nasi 7 kepel, tapi kepelnya juga nggak besar, yang kecil-kecil saja, itu untuk menghitung saja supaya kita ingat sudah dapat berapa hari kan gitu. Besoknya hari kedua kita makan 6 kepel. Demikian seterusnya sampai hari terakhir itu hanya 1 kepel. Dan nanti setelah puasa mutih di hari terakhir itu diakhiri dengan puasa ngebleng dan pati geni. Di hari terakhir itu tidak makan apapun dan tidak tidur. Juga pati geni artinya ya kalau zaman sekarang itu ya meminimalisir untuk berinteraksi dengan api. Kalau zaman dulu benar-benar orang berada di tempat yang gelap, benar-benar puasa cahaya, benar-benar puasa api. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk mengasah kepekaan batin. Jadi kalau panjenengan ingin batinnya peka,
lantip ing panggraita, antara lain selain dengan berdharma yang banyak, juga melakukan topo, melakukan poso mutih, dan diakhiri dengan ngebleng dan pati geni. Sekarang gini logikanya, ngebleng dan pati geni itu kan membuat badan atau fisik kita itu lemah sekali. Dalam kondisi yang lemah, itu tujuannya apa? Untuk memaksa raga kita itu tertidur, raga yang tertidur. Tetapi kita bertugas untuk menjaga diri supaya tidak sampai terlelap tertidur. Jadi kita melek, semalam suntuk pun melek, siang hari untuk menghabiskan hari terakhir itu melek terus. Dalam posisi yang seperti itu, ya, raga ini kan seperti tertidur saking lelahnya. Kalau kita menjaga agar supaya kita tetap terjaga, berarti nanti yang akan terjaga itu adalah sukmo atau spirit atau roh kita. Nah, makanya orang yang dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan ngebleng pati geni, itu biasanya yang melihat segala sesuatu yang berinteraksi dengan lingkungan itu sudah sukmone. Maka disitulah letaknya seseorang menjadi peka, karena raganya yang biasanya dominan, tapi pada saat ngebleng dan pati geni itu batinnya, sukmanya yang dominan, melek, karena terus harus berjaga jangan sampai tertidur. Nah, dari situ pada saat kita seperti orang teler, kemudian kayak orang trance, kayak orang berada mengalami perasaan dua alam, ya, antara fisik dan gaib, maka disitulah gampang sekali kita merasakan interaksi dengan semua yang gaib. Jadi itulah yang namanya melek sakjroning turu. Sing turu raga kita, yang melek adalah sukmo kita, dan sukmo ini akan mentransfer kesadaran ke kesadaran raga yang tetap bisa bergerak, bernapas, ya, tetapi mungkin sudah tidak merasakan apa-apa karena sejatinya raga itu sudah tertidur. Maka ya itulah yang tidur itu raga yang melek sukmone. Itu yang dinamakan melek sakjroning turu, ya. Itu ya Mas, poso mutih itu memang terutama untuk mengasah kepekaan batin, tetapi harus diakhiri dengan ngebleng dan pati geni. Jadi di hari terakhir misalnya cuman maunya 3 hari, ya sudah hari ketiga plus 1 hari lagi berarti menjadi hari keempat. Hari keempatnya ini untuk 1 hari aja 24 jam panjenengan tidak makan apapun dan tidak tidur. Wah, nanti seperti orang teler yang sadar itu, ya. Seperti orang yang tidur tetapi sadar, kayak orang lindur apa orang tindian atau erep-erep lah itu. Nah, itu kondisi seperti itulah nanti panjenengan akan mudah menyaksikan fenomena atau nomena gaib. Monggo. Itu ya Mas jawabannya, mudah-mudahan berguna juga untuk sedulur-sedulur semua. Mas Wahyu Raja Jowas, Romo nyuwun pirsa caranipun ngasah mata batin kersane tambah tajam pripun. Dan ini tadi Mas Wahyu bisa melaksanakan jawaban untuk Mas Kokoriko, ya, yaitu melaksanakan poso mutih. Mas Fahrul Huda, apa beda mata batin dan indera keenam beserta kelebihan masing-masing? Lalu bagaimana cara aktivasi? Rahayuki. Nah, ini sebenarnya mata batin dan indera keenam itu kan hanya beda sebutan, cara menyebut aja, tapi pada esensinya atau pada hakikatnya itu ya sama, six sense, ya. Jadi indera keenam atau six sense atau mata batin itu sama hakikatnya. Itu cara mengasahnya, mengaktifasinya ya antara lain dengan coba melaksanakan bacaan weton, kemudian termasuk juga poso mutih seperti itu. Nanti bacaan weton itu kalau mampu melaksanakan ya 7 kali berturut-turut, kalau tidak ya paling tidak setiap 3 bulan sekali. Nah, nanti dari situ kepekaan batin juga akan makin terasa. Tapi juga jangan melakukan atau melanggar apa yang menjadi waril atau pantangan, seperti ya dalam konten video yang saya sampaikan, ya, sudah saya buat kontennya sebelum video ini, hal yang merusak kepekaan batin, ya. Kepekaan batin akan rusak karena 2 hal itu, yaitu adanya dominasi hawa nafsu, angkara murka, dan pamrih.
Asal itu dijaga, jangan sampai itu berlebih-lebihan, dan kalau bisa bersih dari itu akan lebih tajam mata batin panjenengan. Dari Holy Chang, saya nggak bertanya Ki, mau ngucapin terima kasih saja. Kami sekeluarga baru saja terbebas dari COVID selama 2 minggu. Saya teringat vlog Ki Sabdo yang dihimbau untuk bikin sayur labu atau waluh pakai temu kunci, dan juga kami boreh dengan bengle. Langsung signifikan hasilnya. Sekali lagi matur sembah nuwun untuk vlog-vlognya yang selalu memberi petunjuk tentang kebaikan. Dawa sami-sami Mas, matur nuwun juga. Mudah-mudahan apa yang panjenengan alami, yang panjenengan saksikan sekeluarga, ini menjadi testimoni yang berguna untuk sedulur-sedulur yang lain, agar supaya lebih semangat, lebih bisa membuktikan bahwa dawuh leluhur, perintah leluhur itu juga tidak akan sia-sia jika kita jalankan, dan tujuannya ini juga adalah untuk kebaikan, untuk kesehatan kita semua. Terus kemudian ada pertanyaan juga dari Mbak Vita ya, ini yang sudah 2 tahun belum dikaruniai momongan atau anak. Ini sebenarnya termasuk waktu yang belum lama ya, jadi nggak usah khawatir, karena kadang anak itu ingin lahir tapi menunggu kalau orang tuanya sudah makmur ya. Tapi saya yakin Mbak Vita ini belum diberikan momongan ya, ini sabar saja, karena mungkin putra panjenengan itu juga tahu diri ya, bisa melihat bahwa ini sangat tidak baik jika lahir di tahun 2020-2021, karena kita tahu sendiri masih banyak sekali penyakit berterbaran di mana-mana. Ini kan sangat rentan ya, jika sampai terpapar ya, bayi kecil, terus juga ibu yang sedang melahirkan, itu kan bahaya sekali, risikonya cukup besar. Ini saya yakin ini pasti anak panjenengan itu nantinya istimewa, karena ini nggak mau lahir di tahun-tahun yang tidak kondusif seperti ini. Dan kadang anak itu juga kijang kencono ya, atau kijang emas. Kalau dikejar-kejar, diinginkan, diharap-harapkan, malah tidak kunjung muncul. Tapi begitu kita semeleh, legowo, manut kersaning Gusti, DDP Sumende kepada para leluhur, anak yang diharapkan itu tiba-tiba berhasil menjadi hamil. Nah, seperti itu kadang anak itu kidang kencono, jadi nggak perlu ngebet banget, tetap aja nyuwun pangestu para leluhur, nyuwun kepada Gusti Kang Agang Raya Jagat untuk mendapatkan momongan, dan tentu saja di waktu yang tepat, nanti pas lebih sukses secara materi, secara ekonomi, dan kondisi juga semakin membaik. Nah, itulah nanti putra panjenengan mugi-mugi terus enggal kaparingan. Terus kemudian untuk saran apa jamu ya, kalau saya sarankan, kalau melihat neptu panjenengan, coba panjenengan ini minum rebusan ubi rumput teki. Jadi rumput teki ya, rumput teki itu kan ada ubinya, warnanya hitam-hitam itu ya. Kalau kita keduk rumput teki, kita keduk itu enggak dalam, dangkal, itu pasti ada ubinya hitam-hitam. Nah, itu panjenengan rebus ya, mungkin 1 genggam gitu, direbus untuk 2 gelas lah. Itu nanti bisa diminum, dihabiskan dalam 1 atau 2 hari. Kemudian dicampur, boleh dicampur dengan gula Jawa, gula aren, atau dicampur kunyit atau jahe sekaligus, untuk apa ya, untuk kesehatan antivirus dan lain-lain ya. Itu karena kan mengandung kurkuma, itu bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan juga nanti akan membuat lebih mudah untuk mendapatkan anak, karena rumput teki khususnya ubinya itu mampu untuk mensuburkan rahim dan memberikan kadar pH yang normal atau yang wajar, misalnya antara 7 atau 8. Kalau yang pH terlalu rendah itu kan nanti bahaya, jadi bisa membunuh sel dari bapaknya itu ya, masuk nanti bisa mati karena terlalu asam. Sebelum mencapai indung telur sudah mati terlebih dulu karena terlalu asam. Jadi itu saran saya, mudah-mudahan nanti bisa enggal pinaringan putra di waktu yang tepat. Oh ya, dan satu lagi, ini ya coba panjenengan nanti
kapan akan merencanakan hamil atau kagungan putra, itu coba panjenengan mulai mengkonsumsi susu prenagen ya. Saya tidak iklan, tidak ada muatan iklan ini, tapi coba minumlah susu hamil apapun itu seperti orang memang sedang hamil. Jadi di setting ya pola pikirnya, saya mempersiapkan anak yang akan masuk ke dalam rahim dan panjenengan minum susu ibu hamil. Saya pernah menyarankan ya, seseorang yang di Sumatera Barat itu usianya malah udah 46 tahun. Ya, itu belum punya putra dan usia yang cukup berisiko tinggi kalau belum pernah punya anak ya. Tapi waktu itu ya nyatanya berhasil, akhirnya punya anak. Terus kemudian ada lagi yang sudah 6 tahun nggak punya anak, saya sarankan ini ternyata berhasil. Ya, monggo bisa dicoba dengan minum rebusan ubi suketeki ya. Kalau di Solo itu ada di toko Varia oleh-oleh yang di Jalan Dr. Rajiman itu kan ada toko Varia oleh-oleh itu sampingnya itu juga kayaknya ada yang banyak yang jual di toko-toko itu serba bahan-bahan rempah ya. Itu di situ ada ubi rumput teki. Jadi tinggal beli aja berapa kilo, nanti udah bisa untuk direbus berkali-kali. Sekarang bisa atau coba di online juga, mungkin juga ada. Terus kemudian ini untuk panjenengan yang punya putra yang mengidap epilepsi padahal tidak ada keturunan sama sekali, orang tua dari eyang-eyangnya, kakek neneknya juga tidak ada catatan terjangkit atau mengidap epilepsi, tapi putra panjenengan ternyata sekarang ini mengidap epilepsi. Dan panjenengan melihat dulu ibu ya, kalau ibu sering ngerasani atau menggunjing tetangga yang menderita epilepsi. Kalau panjenengan berpikir bahwa apa ini ada karma, ya kemungkinan juga seperti itu bisa. Hati-hati kalau kita itu melihat orang yang sedang dalam keadaan menderita, dalam keadaan teraniaya ya. Kalau kita berpikir secara liar atau nakal atau kadang kita malah mengejek, nyala-nyalain, itu hati-hati ya, karena bisa nanti semua sebel sial dia balik ke kita, keberuntungan kita balik ke dia. Jadi jangan, nggak usah mending daripada kita berpikir negatif atau ngejek menghina, mending kita doakan saja mudah-mudahan si A si B bisa keluar dari penderitaan seperti itu ya. Ini pelajaran juga buat kita semua. Dan ini terlepas dari itu karma atau tidak, coba ya panjenengan lakukan bancaan weton untuk putra atau untuk anak yang menderita epilepsi, yang mengidap epilepsi ini. Coba lakukan bancaan sebanyak, kayaknya kalau 7 kali kurang ini. Ini karena penyakit yang sebenarnya penyakit ini ringan, tetapi ya kadang gimana ya, bisa kayak nggak hilang seumur hidup itu. Kadang juga sangat mengganggu. Coba lakukan bancaan weton 17 kali. Mudah-mudahan nanti efeknya bagus sekali ya. Paling tidak rentang waktu untuk kambuh itu menjadi lama, dan syukur-syukur nanti bisa hilang sama sekali. Coba itu, karena untuk mengoptimalkan sing momong itu juga akan bagus sekali. Efeknya akan benar-benar bagus, karena ya ini saya pengalaman beberapa kali yang kita berikan solusi untuk bancaan weton itu ya, ternyata yang tadinya solusi itu hampir sudah ya kayak nggak ada jalan atau putus asa, setelah kita berikan solusi untuk melaksanakan bancaan weton dan kebetulan memang mau melaksanakan bancaan weton itu ya, ternyata efeknya sungguh positif, luar biasa sekali. Monggo coba mawon. Ya demikian dulu para pemirsa, nanti yang jelas ini akan saya tuntaskan ya dari jawaban-jawaban yang belum terjawab pada kesempatan ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi, mudah-mudahan jawaban ini tidak hanya berguna untuk panjenengan yang mengajukan pertanyaan, tetapi juga mewakili seluruh sedulur-sedulur dimanapun berada yang memiliki problem atau memiliki pertanyaan yang kebetulan sama. Semoga ini bermanfaat, berguna untuk kita semua. Demikian yang bisa sampaikan kepada sedulur-sedulur semua. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Tetap semangat, hari esok makin baik. Jumbuh Kang Ginayo, kasembatan Kang Sinetyo, dadi Kang tansah pinuji, wilujeng rahayu Kang tinemu, bondolan bejo Kang teko, saking kersaning Gusti,
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya Wijayanti rahayu sagung titah dumadi.